Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi mata kuliah kalkulus 1. Kali ini di pertemuan ke-17 mengenai turunan fungsi trigonometri dan eksponensial. Nah, pada pembelajaran kali ini ada beberapa uraian materi. Yang pertama adalah kita mengenal dulu apa itu fungsi trigonometri. Jadi fungsi trigonometri adalah fungsi yang memuat sistem trigonometri. Apa itu sistem trigonometri? Jadi bentuknya adalah ada berupa sin, yaitu misalnya kalau fungsinya berarti sin X, kemudian cos X, tan X. Nah, tan X ini adalah diambil dari sin X per cos X. Nah, apa ini sin, cos, dan tan? Sin, cos, dan tan dalam matematika adalah bilangan yang menyatakan sudut, ya. Jadi nanti kita akan belajar di sini ada sin, cos, dan tan. Sebetulnya 3 itu saja yang pokok, karena yang lainnya seperti sekan, kosekan, dan kotangen adalah turunan dari sin, cos, dan tan itu sendiri. Seperti kita lihat di sini ada sekan X. Sekan X ini diambil dari 1 per cos X. Kemudian ada cosec X, itu diambil dari 1 per sin X. Kemudian ada kotangen X, ini bisa diambil dari 1 per tan X, atau bisa juga dicari dari cos X per sin X, kebalikan dari tan X sendiri. Nah, di sini ada turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri ini misalnya di sini ada fungsi sin X, gitu ya. Yang pertama, turunan dari fungsi sin X. Maka di sini kita misalkan adalah dy per dx. Jika fungsinya adalah y sama dengan sin X, maka di sini dy-nya sendiri adalah d sin X per dx. Nah, hasilnya adalah cos X. Nanti ini bisa dicari dengan menggunakan metode limit, ya. Kemudian yang kedua, jika kita memiliki fungsi y sama dengan cos X, maka turunan fungsinya yaitu d cos X per dx sama dengan min sin X. Nah, dengan dasar turunan ini, turunan dari sin X dan cos X, maka kita bisa mencari turunan dari fungsi trigonometri yang lain. Sebagai contoh, sebagai berikut, nomor 1. Di sini ada turunan. Pertama, misal kita memiliki fungsi y sama dengan tan X. Berapa sih turunannya? Maka kita bisa cari dari dy per dx. Nanti y-nya kita tinggal rubah menjadi tan X. Jadi d tan X per dx sama dengan d. Karena di sini tan X-nya kita rubah dari rumus sin X per cos X. Kita ambil dari situ. Maka nanti hasilnya adalah sekan kuadrat X. Nah, dari mana caranya? Nah, ini kita akan uraikan. Pertama, di sini kita punya rumus y sama dengan tan X atau y sama dengan sin X per cos X. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita misalkan dulu dari persamaan tersebut. Yang atas kita misalkan U, yang bawah kita misalkan V. Maka di sini kita dapat U-nya adalah sin X dan V-nya adalah cos X. Maka dengan metode turunan, maka kita dapat U aksen atau turunan dari fungsi U di sini adalah cos X. Sementara V aksen atau turunan dari fungsi V adalah min sin X. Nah, karena kita memiliki rumusnya Y sama dengan U per V, ini nanti kita bisa masukkan rumus turunan untuk pembagian, yaitu Y aksen sama dengan, perhatikan posisinya, karena posisinya tidak boleh berubah atau terbalik karena nanti mempengaruhi nilai. Y aksen sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Maka dari rumus ini kita tinggal masukkan U aksen atau turunan dari U tadi adalah cos X. V-nya sendiri adalah cos X. Sehingga U aksen V kita dapat cos X. Sementara dikurang U V aksen. U-nya sendiri adalah sin X. V aksennya sendiri adalah tadi kita dapat min sin X per V kuadrat. V-nya di sini cos X, sehingga kita menghasilkan cos X kuadrat. Nah, di sini maka Y aksen sama dengan A. Pada persamaan trigonometri, kuadrat ini tidak disimpan di akhir kalimat, tapi di setelah cos sin tan, gitu ya. Sehingga di sini kuadratnya ada di tengah-tengah, ini berarti cos X kuadrat, gitu ya. Nanti kita dapat dari persamaan ini adalah cos kuadrat X plus sin kuadrat X per cos kuadrat X.
Nah, di sini nanti kita bisa lihat cos kuadrat X per cos kuadrat X ini bisa dicoret. Sementara sin kuadrat X per cos kuadrat X sendiri adalah 1 per cos kuadrat X. Ya. Atau di sini sebetulnya pakai rumus rantai lagi ya, rumus rantai, di mana cos kuadrat X plus sin kuadrat X ini sama dengan 1. Jadi dia tidak dibagi, mohon maaf. Jadi ini langsung memakai rumus persamaan trigonometri, di mana cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Jadi ini yang atasnya, bagian pembilangnya itu, langsung diganti dengan angka 1. Sehingga kita dapat Y aksen adalah 1 per cos kuadrat X, di mana 1 per cos kuadrat X sendiri adalah secant X kuadrat X. Ya, dilihat dari turunan yang pertama tadi. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini, tentukan turunan terhadap X dari fungsi Y sama dengan sin 2X. Oke, di sini kita harus ada aturan rantai kembali, di mana di sini kita misalkan kembali, maka kalau dimisalkan, di sini pemisalan yang pertama adalah U-nya terlebih dahulu. Di sini karena sin-nya bukan sin X, tapi 2X memuat persamaan, maka yang pertama kita misalkan adalah U-nya sendiri adalah 2X. Sementara Y-nya kita misalkan adalah sin U, karena tadi U-nya kita misalkan, si 2X ini kita misalkan U. Sehingga Y-nya menjadi sin U. Nah, maka turunan dari Y sendiri adalah cos U, sementara turunan dari U-nya sendiri adalah 2. Sehingga kita dapat aksen sama dengan dy per dx, di mana dy per du dikali du per dx. Kenapa memakai persamaan ini? Karena nanti pada saat kita turunkan, du-nya kan sebetulnya bisa dicoret, sehingga nanti menghasilkan dy per dx kembali sama, gitu ya. Nah, di sini dy per du berarti kan d dalam kurung sin u per du. Nanti hasilnya adalah y aksen berupa cos u. Sementara du per dx berarti turunan fungsi u terhadap x, tadi kan u-nya sendiri adalah 2x, maka du per dx sama dengan 2. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 2 cos U. Nah, cos U sementara ini U-nya kan tadi 2X ya. Kita balikan lagi ke nilai semula, sehingga kita dapat turunan dari fungsi sin 2X sama dengan 2 cos 2X. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah turunan eksponensial. Apa ini eksponensial? E ini sebetulnya konstanta matematika. Konstanta matematika dalam basis logaritma alami ya. Kadang-kadang sebetulnya orang menyebutnya sebagai Euler sebetulnya ya. Jadi ini adalah bilangan yang ditemukan oleh Leonhard Euler, ya juga konstanta Napier ya, sebagai atas penghargaan mereka atas ahli matematika mereka sehingga menemukan konsep ini. Kalau di kalkulator bisa ditemukan juga nilai E ini adalah sekitar 2,71828182 dan seterusnya. Nah, konstanta ini biasanya digunakan dalam konsep logaritma. Nah, dalam hal ini kita kembali ke fungsi turunan eksponensial. Bagaimana kalau misalnya E ini kita turunkan? Kita lihat di sini, misal kita punya fungsi E pangkat X, ya, di sini maka bagaimana turunannya? Kita bisa pakai turunan dy per dx, di mana y-nya kan kita punya E pangkat X, sehingga d E pangkat X per dx sama dengan E pangkat X. Sebetulnya tidak ada perubahan jika dia hanya berpangkat X pangkat 1 ya. Ini kalau X itu berarti kan ada konstantanya 1, juga ada pangkatnya 1. Ya, jangan lupa. Maka kita lihat di sini contohnya. Jika kita punya Y sama dengan 3E pangkat X, maka tentukan dy per dx. Maka dy per dx di sini kita masukkan ke rumusnya. 3, angka 3 konstanta, ini tidak usah ikut ke dalam proses penurunan ya. Proses diferensialnya. Jadi 3-nya boleh langsung tulis di depan. Jadi 3 itu turunan E pangkat X per dx. Sehingga dy per dx tetap nilainya 3E pangkat X. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Di sini kita punya Y sama dengan X kuadrat E pangkat X. Nah, tentukan
dy per dx. Ini artinya jika kalian melihat ada fungsi x kuadrat e pangkat x, ini artinya perkalian ya. Jadi x kuadrat dikali e pangkat x. Nah, ingat untuk aturan turunan hasil kali. Nah, ini karena ada hasil kali, maka kita misalkan jika kita punya y sama dengan u kali v, maka turunannya adalah y aksennya adalah u aksen v plus u v aksen. Sebetulnya sama dengan rumus pembagian tadi. Rumus pembagian tadi bedanya tadi dia dikurang kemudian dibagi kembali menjadi v kuadrat. Sementara untuk perkalian tidak perlu dibagi dan tandanya bukan min tapi plus gitu ya. Cukup mudah juga untuk diingat ya. Maka di sini kita lihat kita punya y sama dengan x kuadrat e pangkat x. Maka pertama kita misalkan u-nya, di sini u-nya adalah yang pertama x kuadrat dengan nanti v-nya adalah e pangkat x ya. Karena fungsinya harus dibuat dalam u kali v, maka u-nya adalah x kuadrat, v-nya adalah e pangkat x. Nah, dari u-nya sendiri kita sudah hasilkan turunan dari u sendiri adalah 2x, kemudian turunan dari v itu sendiri adalah tetap e pangkat x ya. Maka jika kita masukkan rumus, maka y aksen sama dengan u aksennya 2x, v-nya e pangkat x plus x kuadrat ex sehingga menghasilkan kita lihat ya, di sini kan e pangkat x-nya sama nih, e pangkat x-nya. Jadi e pangkat x-nya kita keluarkan ya, kemudian 2x plus x kuadratnya boleh taruh di dalam kurung, sama saja ya. Jadi hasilnya ini. Nah, kita lanjut. Apabila nilai U sama dengan GX dapat diturunkan, maka memenuhi aturan rantai. Kita lihat ya, Y sama dengan F dalam kurung U, dan U adalah GX. Jadi gimana kalau ada fungsi di dalam fungsi? Gitu ya. Nah, kita bisa pakai aturan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Di mana d di sini kita punya y-nya sendiri adalah e pangkat u, jadi sekarang pangkatnya bukan x tapi u, di mana u itu adalah suatu persamaan. Per dx sama dengan d dalam kurung e pangkat u per dx dikali du per dx. Maka nanti dihasilkan turunannya adalah e pangkat u dikali du per dx ya. Kita lihat contohnya. Jika kita punya y sama dengan e pangkat 2x, tentukanlah dy per dx-nya. Berarti pertama kita misalkan bahwa pangkatnya ini adalah u. Maka u ini adalah 2x. Ya. Berarti du-nya nanti adalah 2 ya. Ini atau u aksen sama dengan 2. Atau du per dx-nya adalah 2. Sementara y-nya sendiri adalah e pangkat u. Maka di sini kita dapat dy per dx sama dengan dari rumus tadi, maka di sini didapat EU, E pangkat U dikali DU per DX, di mana E pangkat U-nya sendiri adalah E pangkat 2X, sementara DU per DX-nya adalah 2. Ya, atau 2-nya boleh kita taruh di depan sebagai konstanta, sehingga menghasilkan dy per dx sama dengan 2e pangkat 2x. Contoh yang kedua, jika y sama dengan e pangkat 3x plus 1. Nah, tentukan dy per dx. Maka pertama kita misalkan pangkatnya ini menjadi u, maka u di sini adalah 3x plus 1, y-nya tetap e pangkat u. Menurut aturan rumus, maka tadi kita dapat hasilnya EU sama dy per dx sama dengan EU dikali e pangkat u, maaf, dikali du per dx. Sehingga dy per dx sama dengan e pangkat 3x plus 1 dikali du per dx. Du per dx itu diambil dari u aksen ya. Karena di sini u-nya adalah 3x plus 1, maka du per dx adalah turunan dari 3x plus 1. Turunan dari 3x plus 1 adalah 3. Ya. Sehingga kita ditulis di sini 3. Nah, 3-nya boleh ditaruh di depan. Jadi 3e pangkat 3x plus 1. Seperti itu. Nah, ini contoh soal yang ketiga, sepertinya sama soalnya, tidak usah dibahas ya. Gitu. Intinya, kalau kalian menemukan ada E berpangkat, maka pangkatnya kalian turunkan, kemudian taruh di depannya. Sebetulnya gitu aja, dan pangkatnya tidak berubah sama sekali. Ya.
Nah, ini berikut adalah latihan soal. Silahkan dicoba, nanti boleh didiskusikan di forum diskusi. Terima kasih, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.